Halo, perkenalkan nama saya Pauline Bernadette Sinurat dengan NIM 210200327 dengan dosen pengampu Pak Dedi Kurniawan. Di sini saya akan membahas tentang ekosistem hutan mangrove. Definisi ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Ciri-ciri hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh hutan mangrove ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Sebagian besar hanya terdiri dari satu jenis pohon, yaitu pohon bakau. Sudah jelas bukan bahwa namanya saja ekosistem hutan mangrove, berarti sebagian besar isi pohonnya adalah pohon bakau atau pohon mangrove. Kedua, mempunyai akar pohon yang tidak beraturan atau pneumatofora. Ciri khas lainnya yang dimiliki oleh hutan mangrove adalah adanya akar-akar tanaman mangrove atau bakau yang mencuat ke atas. Maka dari itu, ketika kita memasuki wilayah hutan mangrove ini, kita akan melihat banyak sekali akar-akar pohon yang mencuat ke permukaan air yang menggenangi hutan tersebut. 3. Memiliki biji yang bersifat silipar atau dapat berkecambah di pohonnya. Yang keempat, mempunyai tanah yang berlumpur atau berlempung. Dilihat secara fisik, ciri khas yang menandakan hutan mangrove ini adalah dikelilingi oleh tanah berlumpur. Hal ini memungkinkan disebabkan karena tanahnya selalu basah karena adanya air yang menggenangi daerah hutan tersebut. Akibatnya akan banyak menimbulkan tanah berlumpur, tanah berlempung, ataupun tanah berpasir. Namun yang perlu diingat bahwasanya tanah ini merupakan tanah yang sangat lembab karena tergenang oleh air. Yang kelima, lahan hutan ini selalu digenangi oleh air. Hutan bakau mempunyai salah satu fungsi dalam menghalau ombak yang datang dari lautan. Itulah sebabnya mengapa hutan mangrove ini berada di pesisir pantai. Selain di pesisir pantai, hutan ini juga biasa terdapat di daerah rawa-rawa ataupun daerah yang memiliki banyak air payau. Hutan bakau atau mangrove memang mempunyai ciri khas yakni hidup di tanah perairan. Itulah sebabnya lahan hutan ini selalu berbentuk genangan air. Yang keenam, adanya air payau yang mempunyai salinitas antara 2 sampai 22 pm. 1 pm sama dengan 0,05%. Salah satu yang dimiliki oleh hutan mangrove atau hutan bakau adalah adanya air payau yang mempunyai salinitas antara 2 hingga 22 ppm. Salinitas sendiri merupakan tingkat keasinan atau kadar garam yang larut di dalam air. Selain kadar di air, salinitas juga dapat dikatakan sebagai kandungan atau kadar garam yang ada di dalam tanah. Air payau memang tergolong air yang memiliki tingkat salinitas lebih dari 0,05%. Yang terakhir, mendapatkan cukup pasokan air tawar yang berasal dari darat. Hutan mangrove atau hutan bakau ini merupakan salah satu hutan yang tidak hanya memiliki banyak persediaan air laut, meskipun letaknya yang berada di pesisir pantai, namun hutan bakau tidak akan kehabisan persediaan air tawar dari daratan. Air tawar yang berasal dari darat ini mempunyai fungsi untuk menurunkan salinitas dan juga menambah pasokan unsur hara dan pasokan lumpur di lahan hutan tersebut. Karena adanya air tawar yang bertemu dengan air laut, maka hutan mangrove akan mempunyai banyak persediaan air payau. Next, ada adaptasi hutan mangrove. Semua makhluk hidup harus melakukan adaptasi demi bisa bertahan hidup di lingkungannya. Demikian halnya dengan pepohonan yang berada di hutan mangrove ini. Pepohonan mangrove harus melakukan adaptasi demi bertahan hidup melawan kerasnya lingkungan hidupnya, yakni berada di tepi pantai. Adaptasi tersebut dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik atau secara fisiologis. Beberapa bentuk adaptasi yang dapat dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan mangrove ini antara lain adalah 1. Mengembangkan akar tunjang. Pengembangan akar tunjang ini dilakukan oleh mangrove Rhizopora spp.
Mangrove ini biasanya hidup di zona terluar dari lingkungan hutan mangrove. Pengembangan akar tunjang ini dilakukan untuk bisa bertahan hidup dari ganasnya gelombang laut yang menerpa. Yang kedua, menumbuhkan akar napas. Pertumbuhan akar napas ini dilakukan oleh mangrove jenis Avicennia spp dan Soneratia spp. Akar napas tersebut muncul dari pekatnya lumpur dan bertujuan untuk mengambil oksigen dari udara. Yang ketiga, ada penggunaan akar lutut. Untuk pohon kendeka atau Bruguiera spp, bentuk adaptasi yang dilakukan adalah akar lutut atau knirot. Yang keempat, ada akar papan. Adaptasi dengan menggunakan akar papan ini dilakukan oleh tumbuhan nirih atau Xylocarpus spp. Akar papan yang dimiliki oleh tumbuhan ini berbentuk panjang dan berkelok-kelok. Keduanya ini untuk menunjang tegaknya pohon di atas lumpur dan untuk mendapatkan udara untuk bernapas. Yang kelima, mengeluarkan kelebihan garam. Mengeluarkan kelebihan garam adalah bentuk adaptasi fisiologis. Adaptasi ini dilakukan oleh Avicennia spp untuk mengatasi salinitas yang tinggi. Avicennia spp mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar di bawah daunnya. Yang terakhir, ada pengembangan sistem perakaran yang hampir tidak tertembus oleh garam. Adaptasi ini dilakukan oleh Rhizopora spp, di mana air yang telah terserap telah hampir tawar. Kandungan garam sekitar 90 hingga 97% tidak mampu melewati saringan akar-akar ini. Sementara untuk garam yang sudah terserap di tubuh pohon akan diakumulasikan di daun tua dan akan terbuang saat daun tersebut gugur. Selanjutnya, ada ekosistem sejuta manfaat. Yang pertama adalah mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif. Mangrove dapat dimanfaatkan langsung untuk kegiatan pariwisata, pendidikan, bahan baku industri, kayu, bahan pangan, bahan obat, dan perikanan. Mangrove secara umum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia dan organisme lainnya. Kawasan mangrove merupakan tempat persembunyian dan perkembangbiakan ikan, kepiting, udang, dan moluska, tempat bersarang dan tempat singgah ratusan jenis burung ketika bermigrasi. Mangrove juga merupakan habitat dari kerang, kucing hutan, kadal monitor, penyu laut, ikan gelodong, dan buaya muara. Yang kedua, fungsi ekologis hutan mangrove di kawasan pesisir. Fungsi ekologis hutan mangrove di kawasan pesisir antara lain mengolah limbah beracun, penghasil O2, dan penyerap CO2. Hutan mangrove memiliki serapan karbon dioksida atau CO2 yang cukup besar. Menjelaskan bahwa hutan mangrove menyimpan karbon lebih dari hampir semua hutan lainnya di bumi. Tiap hektar ekosistem mangrove menyimpan sampai 4 kali lebih banyak karbon daripada kebanyakan hutan tropis di seluruh dunia. Yang ketiga, mangrove mengurangi karbon di atmosfer atau CO2 melalui proses fotosintesis dan menyimpan dalam jaringan tumbuhan. Proses reduksi CO2 yang terjadi pada ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Mangrove mampu mereduksi CO2 melalui mekanisme sekuestrasi, yaitu penyerapan karbon dari atmosfer dan penyimpanan dalam beberapa kompartemen tumbuhan, serasa, dan materi organik tumbuh lainnya. Yang keempat, ada fungsi sosial ekonomi hutan mangrove. Secara sosial ekonomi, mangrove memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Melihat beragamnya manfaat mangrove, maka tingkat laju perekonomian perdesaan yang berada di kawasan pesisir seringkali bergantung pada habitat mangrove yang ada di sekitarnya. Contohnya, perikanan pantai yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan mangrove merupakan produk yang secara tidak langsung mempengaruhi taraf hidup dan perekonomian desa-desa nelayan. Yang kelima, sebagai tempat belajar kontekstual.
Ekosistem mangrove potensial sebagai sumber belajar yang kontekstual. Pembelajaran yang dapat dilakukan pada kawasan ini yaitu praktikum lapangan. Habitat mangrove dapat berperan penting dalam program pendidikan, rekreasi, konservasi, dan penelitian, menjadikan ekosistem mangrove sebagai tempat belajar secara langsung mampu menumbuhkan rasa keikutsertaan kita dalam menjaga cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional maupun cagar biosfer. Selanjutnya, upaya melestarikan hutan mangrove. Yang pertama ada reboisasi atau penanaman kembali hutan mangrove. Perbaikan dan pelestarian hutan mangrove bisa dilakukan dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon mangrove. Penanaman ini jangan lupa untuk selalu melibatkan masyarakat sekitar. Mengapa harus melibatkan masyarakat? Hal ini selain akan meringankan proses penanaman kembali, juga akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kesadaran pada masyarakat sehingga sebagai pemilik wilayah, sehingga nantinya masyarakat akan turut serta melindungi hutan mangrove tersebut. Selain itu, masyarakat sekitar juga akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti terbukanya peluang kerja sehingga otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua ada pengaturan kembali tata ruang. Selain penanaman kembali, upaya pelestarian hutan mangrove juga dapat dilakukan dengan mengatur ulang wilayah pesisir seperti pemukiman, vegetasi, dan lain sebagainya. Hal ini karena wilayah pesisir pantai dapat dijadikan kota ekologi sekaligus berpotensi sebagai objek wisata, sehingga hutan mangrove yang berada di sekitar wilayah tersebut akan dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat juga merupakan hal yang harus ditumbuhkan demi terciptanya hutan mangrove yang lestari. Bagaimanapun juga, masyarakat sekitar adalah orang-orang yang paling dekat dengan hutan mangrove. Sehingga apabila masyarakat yang berada di sekitarnya memiliki kesadaran yang tinggi, hal itu akan berpotensi menjadikan hutan mangrove tetap lestari. Yang keempat, peningkatan pengetahuan masyarakat dan penerapan kearifan lokal mengenai konservasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai konservasi lahan pantai, sehingga keberadaan hutan mangrove ini sangatlah penting. Masyarakat perlu mengetahui dan juga menyadari tentang fungsi dari hutan mangrove ini dan juga memahami dengan jelas arti konservasi. Jika masyarakat memahami arti penting konservasi, maka hutan mangrove akan dapat diselamatkan dari tangan-tangan jahil masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengubahnya menjadi lahan-lahan yang bernilai komersial. Yang kelima ada program komunikasi konservasi hutan mangrove. Selain perlunya membangun kesadaran mengenai hutan mangrove, perlu juga diadakan tentang komunikasi atau penyuluhan mengenai konservasi hutan mangrove ini. Hal ini tentu saja sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Selain bertujuan agar masyarakat memahami arti penting konservasi hutan mangrove, juga bertujuan menginformasikan kepada masyarakat bagaimana caranya untuk melakukan upaya pelestarian kepada hutan mangrove tersebut, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat berduyun-duyun untuk melestarikan hutan mangrove secara bersama-sama dengan pemerintah atau pengelola wilayah sekitar hutan tersebut. Yang terakhir, perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Hal ini berarti dalam perbaikan ekosistem wilayah pesisir, masyarakat sangat penting untuk selalu dilibatkan. Hal ini karena masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, kearifan lokal juga perlu dikembangkan sejauh dapat mendukung program ini dengan baik. Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan atau memperbaiki hutan mangrove. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan
Selamat pagi dan sampai jumpa di next video. See ya!